Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna birahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna Rabb Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya karim. Allahumma ja'alna mimman tuzilhum yawma la zilla illa zilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzilhum yawma la zilla illa zilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzilhum yawma la zilla illa zilluk wa la baqiya illa wajhuk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Kita bersyukur kepada Allah kita dapat melanjutkan perjumpaan mingguan Jumat malam Sabtu ya. Hari ini dengan tajuk hati yang terpaut di masjid. Ini menyorot khutbah Jumat hari ini tentang keimanan kepada hari kemudian, kepada akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun di dalam surah Al-Baqarah. Dalam khutbah Jumat disorot hadis tentang 7 golongan yang bernaung di bawah naungan Allah nanti, yang selamat itulah ya. Jadi ini yang kita nak coba bincang nih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Teks hadisnya ada di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal sab'atun yazilluhum yawma la zilla illa zilluk. Sab'atun yazilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Al-Imamul Adil wa syabun nasha'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansib wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallah khalian fa fadat ainah. Sadaqa Rasulullah SAW fi maqal. 7 golongan yang selamat dari kemudian. Kita perhatikan mana di antara yang 7 itu kita boleh meraihnya. Adakah 1 atau 2 atau 3, 4 atau 5 atau ke 7-7-nya sekali? Boleh kita perhatikan ya. Terdapat 7 golongan pilihan yang dinaungi Allah di bawah naungannya kelak pada hari kiamat. Artinya selamat hidupnya. Artinya dia selamat. Yang waktu itu tiada naungan, hanya milik Allah. Yang selamat hanya yang bernaung di bawah naungan Allah. Yang lainnya berjemur, yang lainnya berenang. Berenang dalam lautan azab. Lautan azab. Semua manusia katanya di sana menangis. Semua manusia sana yang tak ke masjid menangis, yang tak baca Quran menangis, yang tak solat berjamaah menangis. Dalam hadis lain ya, di sini dia tak sebut. Yang selamat itu pertama imam yang adil, penguasa yang adil. Yang kedua pemuda mukmin yang membesar dalam beribadah kepada Allah. Artinya anak yang taat dari dami diasuh oleh mak bapaknya jadi orang yang saleh-salehah. Dari kecil dia dididik sampai dewasa, sampai jadi manusia. Kalau kita dah lepas peluang, anak ada lagi ya, cucu ada lagi, boleh kita train, kita didik. Yang ketiga, mukmin yang hatinya terpaut di masjid. Terpaut di masjid itu maknanya dia duduk di masjid dan dia membuat benda yang patut dibuat di masjid. Jangan buat benda yang tak patut buat di masjid. Tadi ya, amba solat di salah satu masjid di bandar, yang di sering sebelah kiri itu
rambut sudah putih, janggut sudah putih, kumis sudah putih, pegang handphone sampai nak qamat. Khutbah kedua pun pegang handphone lagi. Itu tidak dapat tuh. Tidak termasuk dalam rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dia memang di masjid, tapi hatinya di alam maya. Tadi sedih tengoknya, rambut sudah putih semuanya, janggut, misai semua sudah putih. Khutbah pertama pegang handphone, khutbah kedua dah nak qamat baru berhenti, dah assalamualaikum handphone lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tidak masuk di sini tuh ya. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya terpaut di masjid, artinya dia cinta masjid, dia cinta berbuat taat di masjid. Ke masjid membawa hati zikir, ke masjid membawa hati salat, ke masjid membawa hati Al-Quran. Subhanallah. Yang ketiga, yang keempat sudah ya. Yang ketiga orang pencinta masjid. Yang keempat, dua sahabat mukmin yang saling mencintai di jalan Allah, berhimpun dan berpisah karena Allah. Kalau dia tidak berjumpa, kehilangan dia. Berjumpa selalu dalam salat berjamaah, dalam halaqah, contohnya tadabbur ataupun selain tadabbur lagi tadarus. Selalu jumpa, berpisah dan bertemu karena Allah ya. Itu dia. Di bawah ini ada ucapan yang sepatutnya bila kita jumpa kawan dalam hadis Nabi ini ya, kita sebut inni uhibbukum fillah. Ini belum lagi menyerap dalam masyarakat kita nih. Patut bila jumpa si A dengan si B, alif dengan ba, inni uhibbukum fillah. Jumpa jemaah dengan imam, inni uhibbukum fillah. Jawabannya ada di bawahnya, ahabbakallahu allazi ahbabtani fih. Ini kita buat tajuknya di bawah bumbu dan pernyataan cinta sesama mukmin. Bumbu percintaan lah, bumbu cinta. Nak menyuburkan cinta, karena bacalah ini inni uhibbukum fillah. Boleh juga inni uhibbuka fillah ya. Suami sama istri, istri sama suami patutnya ada nih uhibbuki fillah, kata suami sama istrinya. Kata istrinya ahabbakallah allazi ahbabtani fih. Anak dengan mak bapaknya, mak bapak dengan anaknya, cikgu dengan muridnya, pensyarah dengan penuntutnya, ketua di pejabat, bos dengan anak buahnya, dengan pengikutnya, dengan stafnya. Uhibbuka fillah. Jawabannya ahabbakallahu allazi ahbabtani fih. Ini hadis Nabi ini ya. Tandanya orang cinta itu berbuah dalam tutur kata yang indah. Ada buahnya dalam pertuturan, dalam pergaulan, dan dalam bidang apa saja lah ya. Yang jelas ini sunnah Nabi, sunnah Rasulullah SAW. Pernah sahabat bercerita, waktu itu dia bersama Nabi Muhammad, Pak. Seorang sahabat bersama Rasulullah SAW, lalu ada kawannya lewat, melintas. Sahabat yang bersama dengan Muhammad ini bercerita, ya Rasulullah, itu sahabat saya, teman baik saya. Kata Rasulullah, itu sahabat baik saya, katanya, teman baik saya mencintainya. Kata Rasulullah, sudahkah anda bagi tahu yang anda mencintainya? A'lam tahu, katanya. Have you inform him? Sudah dimaklumkan yang anda mencintainya? Katanya, belum lagi Rasulullah. Agak tahunjar, dihuyongnya, dikejarnya bila ada jumpa, inni uhibbuka fillah, katanya. Saya mencintai anda karena Allah. Lalu dijawabnya, ahabbakallahu allazi ahbabtani fih. Paling kurang ahabbakallah, saya mencintai anda karena Allah. Paling kurang jawabannya, semoga anda dicintai Allah. Subhanallah. Ini sunnah ya, ajaran Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yang belum menyerap. Dia sama dengan jazakallahu khaira barakallahu fik. Tapi ini lebih apa lagi? Lebih menyentuh ya, lebih berkesan. Baik, dua sahabat mukmin yang saling mencintai di jalan Allah berhimpun dan berpisah karena Allah. Kalau sahabat itu tidak nampak dalam sholat berjamaah, mungkin dia message, Aji tadi sholat di mana? Nah, itu tandanya ada perhatian. Perhatian itu tandanya cinta. Mudah-mudahan Aji sehat, Aji tak ada masalah. Oh, saya tadi contohnya ada melawat saudara di hospital. Saya sholat di surau hospital, contohnya. Begitu seharusnya ya. Orang dulu bila tak lihat jemaah masa sholat berjamaah di masjid, lepas berjamaah pergi ke rumahnya tengok. Sekarang ada handphone, senang ya. Orang dulu jaganya ke rumahnya. Subhanallah. Baik, sudah 4 ya. Yang kelima, warajulun da'athum ra'atun zatu mansib wa jamal faqal inni akhafullah. Lelaki yang pernah digoda oleh si wanita yang berpangkat dan rupawan, ada usin, ada mua, bukan yang tidak tentu ya, bukan orang yang tidak tentu, bukan sembarangan, bukan yang tepi jalan, yang berpangkat, ada jawatan, yang rupawan, mengajak untuk berbuat yang tak betul ya, berbuat serong. Lalu dia mengatakan, inni akhafullah, I am sorry, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Itu dia ya. Berikutnya yang keenam, mukmin yang bersedekah secara tersembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan. Dia banyak bersedekah sehingga banyak bersedekahnya ini sebagai kiasan ya, kata-kata kiasan. Tidak tahu tangan kirinya apa yang diinfakkan tangan kanannya. Bukan tidak boleh berinfak secara terbuka ya. Nanti ada ayatnya, kita akan bincang nanti. Bahwa juga ada galakan berinfak secara terbuka, ada masa juga kita berinfak secara tersembunyi. Terakhir di sini, mukmin yang berzikir kepada Allah saat bersendirian, dia balik rumah ataupun lepas Isya dia tak keluar lagi, dia duduk di sini. Amba pernah lihat di negeri-negeri yang makmur masjidnya ya, lepas Isya jemaah ada yang lepas solat, ada lagi 4-5 orang duduk di situ, ada yang setengah jam, ada yang sejam, dia sambung lagi zikir. Pernah dulu di Masjid Jerudong ya, lepas Isya, kebetulan masa itu amba ceramah di sana, ada jemaah yang baca Quran. Amba agak dia tanya dia, Haji, kenapa di Haji baca Quran? Tadi kan kita baru sembahyang Isya. Amba tengok muanya boleh runding bah, jinda marah bah. Kadang tengok mua orang ni susah nak runding ya. Dia positif. Saya memang sudah solat berjemaah, tadi sudah mendengar tazkirah katanya. Tapi saya bimbang solat saya itu ada nilai tak di sisi Allah? Ada kualiti tak? Jadi kalau ada kekurangannya, itu saya ingin menutupi kekurangan saya dengan bacaan Quran ini katanya. Itu pandangannya. Itu yang betul. Itu cara yang betul. Orang yang tak betul, bila dia sudah salat, senang perasaannya. Oh sudah selesai, tidak ada masalah lagi. Orang tadi bila sudah salat dia risau. Ini ada ayat dalam Quran yang menyatakan sifat mukmin bila sudah berbuat taat dia risau. Risau takut apa? Ibadahnya tidak berkualiti. Tengok surah Al-Mu'minun. Ada ceritanya di sini. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dilihat halaman 346. Ayat 60, ayat 61 di atas. Surah Al-Mu'minun juz 18 halaman 346. Walladzina yu'tuna ma atau. Awalnya ya. Bagi yang pegang mushaf boleh dibaca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Allahumma ja'alna minhum. Ini Allah menyanjung hambanya yang bila orang itu berbuat taat, selesai sembahyang maghrib isya di masjid dia risau, balik rumah dia risau, ya Allah, adakah solat saya tadi engkau terima atau tidak? Kata ulama, apa tanda ibadat itu diterima? Ulama bincang lagi ya, tanda ibadat maghrib dan isya itu diterima, balik ke rumah ada kesinambungan, ada kelanjutan. Dia pegang Quran, dia sholat, dia tidur awal, dia nak berniat sembahyang tahajud, dia ada tahajud, ada istighfar di waktu sahur, dia berniat nak datang sembahyang subuh. Itu kata ulama, tanda ibadat ketaatan diterima, ada kesinambungan, ada kelanjutannya, sambung menyambung. Kalau orang itu berbuat taat, kemudian dia berbuat taat lagi, itu tandanya ketaatan tadi diterima. Tapi bila sudah berbuat taat, kata ulama, sampai rumah terputus, diputus oleh media genggaman yang tidak bisa, itu tandanya sholat tadi bermasalah katanya. Kata ulama gitu ya, rumusannya tuh. Itu maka jemaah yang di Jerudong tadi, dia lepas isya dia mengaji, bertanya, kenapa mengaji Ji? Saya risau tadi sholat saya tadi diterima atau tidak katanya. Andai kata tidak diterima, inilah nak top up, nak menutup kekurangan solat saya tadi. Itu cara yang betul ya. Ini ayatnya. Walladzina yu'tuna ma atau, orang-orang yang melakukan amal ibadat, wa qulubuhum wajilah, hatinya gundah gulana. Hatinya gundah gulana, takut ibadat itu tidak diterima. Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka akan kembali kepada Allah nanti dinilai. Subhanallah, subhanallah. Dalam khutbah Jumat tadi juga ada disorot ayat dalam surah Insyiqaq. Penting diperhatikan ya. Nanti kalau sempat kita akan sorot juga. Yang jalannya apa maksud ayat 60 surah Al-Mu'minun ini? Maksudnya orang yang betul ibadatnya, lepas beribadat dia bukan tenang pada saatnya, dia gundahnya yang positif ya, rasa takutnya yang positif, bukan takut tidak benar itu, takut kalau tidak bernilai sholatnya. Dalam ayat 61 ayat sesudahnya, ulaika yusari'una fil khairat, inilah jenis manusia yang sering bersaing untuk meraih kebaikan. Balik rumah ada kesinambungan, ada kelanjutan. Balik rumah ada kelanjutannya. Wahum laha sabiqun, orang ini selalu ingin bersaing. Inilah orang yang mempunyai daya saing yang tinggi. Bersaing di rumah dengan ahli keluarga, bersaing dengan istri bersaing dengan suami, mak bapak bersaing dengan anak, anak juga dengan ahli keluarga bersaing. Itu di ayat 60, 61 surah Al-Mu'minun. Baik, sekarang kita akan coba nomor 7 tadi belum habis ya. Si mukmin yang berzikir kepada Allah saat bersendirian, lalu air matanya derai berlinang. Dia balik ke rumah, dia baca Quran, nangis dia. Dia bangun sembahyang tahajud, nangis dia. Dia beristighfar di ujung malam, nangis dia. Mungkin istri belum bangun, mungkin ahli keluarga belum bangun, dia sudah bangun, lalu nangis dia. Sekarang istri saya masih ada, bagi yang masih ada istri lah ya, sebentar lagi kami akan berpisah. Entah dia yang duluan, entah saya duluan, belum pasti lagi ini. Dia selalu teringat. Lalu dia air matanya derai berlinang. Baik, di antara yang 7 ini, kalau kita lihat, mungkin 4 diantaranya boleh jadi milik, boleh diraih, boleh didapatkan. Apa yang 4 tuh? Nomor 1, mencintai rumah Allah.
Memang boleh ya. Memang boleh. Dulu kita sudah sorkan doa untuk supaya kita ini mencintai rumah Allah sampai meninggal. Allahumma ja'alni minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Dulu sudah disampaikan di sini ya. Allahumma ja'alni minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang mencintai rumahmu sampai meninggal. Kemudian dilanjutkan oleh anak cucuku. Ada doanya dulu ya. Allahumma ja'alni minal muhibbina li baitika hatal mamat. Allahumma ja'alni minal muhibbina li baitika hatal mamat banina wa hafadah. Itu dia ya. Kemudian bagi pencinta masjid sepatutnya ayat-ayat tentang masjid karena dikuasai, karena difahami. Contohnya surah At-Taubah ayat 18, surah An-Nur ayat 35, 36, 37 hingga 38. Kalau kita lihat di sana sanjungan Allah terhadap pencinta masjid luar biasa hebatnya. Jadi supaya kita tahu yang kita ini disanjung Allah. Kita ini disanjung Allah, alhamdulillah ya. Kita lihat dulu sejenak ayat surah At-Taubah. Ayat berapa? Ayat 18 halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. 189. Halaman 189. Innama ya'muru masajidallah. Ini sanjung Allah. Allah menyanjung hambanya yang mencintai rumahnya. Innama ya'muru masajidallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Allahumma ja'alna minhum. Bila kita jumpa ayat sanjungan terhadap orang beriman, kita kena minta kepada Allah. Jangan diam saja ya. Ya Allah, saya ingin seperti ini. Berilah saya peluang ini ya Allah. Saya ingin tergolong ke dalam golongan mereka yang Engkau sanjung ini ya Allah. Apa doanya? Allahumma ja'alna minhum ataupun Allahumma ja'alni minhum. Ini cara Rasul, cara sahabat berinteraksi dengan kalamullah, berdoa di penghujung ayat, meminta kalau ayat itu ayatnya tentang pujian terhadap orang yang taat, orang yang beriman kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah, yang rajin datang ke masjid, man aman, itulah yang beriman. Kalau dia beriman, dia mesti ke masjid. Bila malas ke masjid, tanda imannya kena virus. Lebih bahaya daripada COVID-19. Kenapa? Tidak ada hospitalnya. Orang yang jauh hati dari masjid itu mana ada dokter yang merawatnya. Dia sakit, tapi tidak ada klinik, tidak ada hospital. Hati yang jauh dari masjid itu hati yang sakit, terserang virus. Kenapa? Karena dia memegang benda-benda yang banyak virus. Yang dipegangnya pembawa virus. Menjauhkan hatinya dari rumah Allah. Setiap kali dia lihat, hatinya kamah, hatinya kotor, hatinya kusut. Ya, kalau dia pegang Quran, dia ke masjid. Kata aja ada Quran dalam. Kalau dia ke Quran, Quran mengajak ke masjid. Dan di Quran, dan di masjid dia pegang Quran. Subhanallah. Memang ada Quran dalam. Tapi kalau ada Quran dalam, dia akan mengamalkan Al-Quran itu. Quran, ini ayatnya. Menyuruh orang ke masjid nih. Tapi secara indirect. Allah menyanjung orang ke masjid. Tapi bukan menyuruh. Tapi lebih dari menyuruh. Orang dulu bila baca ayat ini mereka takut. Banyaknya ajaran Al-Quran di dalam Quran bukan berbentuk suruhan dan larangan, berbentuk ayat
kenyataan saja, bukan perintah, bukan larangan. Ada yang perintah, ada yang larangan. Tapi bab tentang masjid ini ayatnya ayat kenyataan. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang rajin ke masjid itu mengimarah ke rumah Allah, itulah yang beriman. Artinya kalau imannya oke, cinta masjidnya oke. Kalau imannya tak oke, cinta masjidnya KO. Subhanallah. Man amana billah, itulah orang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, itu juga orang beriman kepada hari kemudian. Orang-orang saleh zaman dulu bila nampak masjid teringat hari kiamat. Nampak masjid teringat hari kiamat. Kenapa teringat? Karena pencinta masjid akan selamat nanti di sana. Dengar azan, ingat hari kiamat. Subhanallah. 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 Man amana billah, itulah mereka yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari kemudian, wa aqamas salah, itulah mereka yang menegakkan salat di masjid. Rasulullah dan sahabat dan generasi awal tabi'in rata-rata mereka salatnya di masjid, di rumah salat sunat ya. Wa ataz zakah, dan mereka akan menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, mereka takut, risau, takut kepada Allah. Tengok di penghujung ayatnya, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Inilah orang yang betul cara hidupnya. Ini orang dipimpin Allah. Kalau kita lihat surah An-Nur ya, surah An-Nur sana lebih hebat lagi tentang ayat sanjungan bagi orang yang mencintai rumah Allah. Dalam Quran ada surah namanya surah An-Nur. Surah An-Nur ini sesudah surah Al-Mu'minun. Juz berapa? Juz 18. Boleh dilihat di sana ayat 36 sampai 38. Ini patutnya ya bagi pencinta masjid karena faham ayat ini. Karena faham, lalu bila dia faham, oh begini rupanya status saya. Nak mengenal status pencinta masjid, semaklah ini. Boleh dilihat di ayat 36, halaman 354. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyutin azinallahu an turfa' wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Fi buyutin, dalam rumah-rumah Allah. Buyut itu jamak kepada baitun. Baitun satu, singular. Buyut plural. Buyutin artinya buyutillah maksudnya. Dalam rumah-rumah Allah yang Allah izinkan untuk dibina, wa yuzkara fiha ismuh, mereka berzikir di dalam. Masjid tempat berzikir ya. Yusabbihu lahu fiha, bertasbih bil guduwi wal asal, pagi petang. Masjid tempat berzikir, masjid tempat bertasbih. Siapa mereka itu? Tengok ayat berikutnya, rijalun. Ini bagi orang mengaji Arab, rijal ini sanjungan yang tinggi sekali. Bukan lelaki saja. Rijal itu bukan lelaki saja. Lelaki pilihan, lelaki istimewa, lelaki yang top. Rijalun uzama, orang-orang yang hebat. Bukan biasa ini. Kata orang yang mengaji bahasa Al-Quran, litta'zim, lelaki yang hebat, yang unggul, yang top. Apa sifatnya? La tulhihim tijarah, mereka tidak mau dilalaikan oleh tijarah. Wala bi', tak mau dirintangi oleh jual beli, oleh gerai Ramadan contohnya. An dzikrillah, kalau bulan Ramadan lah ya.
daripada zikrullah. Tidak mau dirintangi oleh benda lain dari cinta masjid, dari zikrullah, wa iqamis salah, dan dari menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dari menunaikan zakat. Ya khaufuna yauma, mereka tetap risau menghadapi hari pembalasan. Tataqallabu fihil qulub wal absar, pada hari pembalasan ini hati manusia gundah gulana, matanya sedih menderita. Subhanallah, mereka risau. Lalu apa resultnya? Ini ayat sesudahnya, ayat 38. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu, Allah akan membalas lebih daripada apa yang mereka lakukan. Allah membalas ibadat mereka. Wa yazidahum min fadli, Allah akan menambah ekstra, memberi ekstra lagi dari limpah kurniaan Allah. Allah akan beri balas dan ada ekstra lagi. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Allah akan memberi rezeki tanpa hisab. Subhanallah. Dulu Mbak pernah menghimpunkan ganjaran, faedah, pulangan yang diraih oleh pencinta masjid, mengikutkan hadis, Quran dan hadis dan gagasan ulama, mungkin lebih 80 Pak, keistimewaan orang pencinta masjid nih. Bukan hanya sholat berjamaah saja. Di antara yang terpenting, mendapat doa malaikat. Orang yang duduk di masjid, ikut adat-adat duduk di masjid, malaikat mendoakannya, ya Allah ampun dosa orang ini, ya Allah terima taubatnya, ya Allah beri dia limpah rahmat dan kurniamu. Setiap kali kita masuk masjid, kita kena tahu benda ini supaya kita jaga dengan baik ya. Baiklah. Jadi nomor 1 tadi yang boleh diraih cinta masjid. Nomor 2, mencintai sesama mukmin. Khasnya sesama pencinta rumah Allah. Orang beriman yang saling mencintai, dia akan memberi syafaat nanti di sana. Jangan lupa nih. Jangan lupa. Maka dekatilah orang yang kira-kira boleh memberi syafaat. Dulu kan ada diceritakan ayat dalam surah Asy-Syu'ara, tidak jauh dari surah An-Nur nih ya. Ada ayat dalam surah Asy-Syu'ara. Ini salah satu fakta yang akan berlaku nanti di hari kemudian. Bila orang beriman dia masuk surga, mudah-mudahan semua kita jadi ahlul jannah ya. Dia akan mencari sahabatnya yang sehati dan sejiwa di dunia. Ini ceritanya nih. Orang saleh akan mencari linknya. Halaman 371 surah Asy-Syu'ara ayat 100 dan 101. Ayatnya pendek sekali. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Sadiq. Apa itu sadiq? Kawan. Dalam bahasa Arab ini sadiq kawan, zamil kawan, sahib kawan, sahabat, rafiq kawan juga. Banyak dalam bahasa Arab yang makna kawan, Pak. Apalagi selain pada sadiq, rafiq, sahib, ada juga wali. Sini sadiqin hamim dicakap. Apa maksud ayat ini? Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ini menurut ulama maksudnya bila ahlul jannah masuk jannah, dia akan mencari sahabatnya di dunia. Dia akan mencari. Bila dia masuk jannah, dia akan mencari sahabatnya di jannah. Sistem sana kan canggih. Lebih canggih daripada komputer di dunia ini. Bila dia kesan ada sahabat yang belum ada nama di jannah, dia mengadu kepada Allah, ya Allah itu teman baik saya, ya Allah. Saya di dunia dulu ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun. Sehati dan sejiwa dengannya.
Dia selalu membantu saya juga selalu membantunya ya Allah. Saya tidak enak kalau dia belum masuk surga lagi. Lalu dicek petugas di neraka, ada di sana namanya. Kemudian petugas di neraka mengarahkan orang itu keluar. Kawanmu bonjar pak di surga katanya. Kamu diarahkan. Allah mengarahkan kamu untuk keluar. Keluarlah dia. Saat orang ini keluar, penduduk neraka yang tidak ada orang mencarinya, tidak ada kenal dengan orang saleh di dunia, tidak ada linknya, menangis. Inilah tangisannya. Fama lana min syafi'in. Sialan kami ini tidak ada yang beri syafaat katanya. Wala sadiqin hamim. Tidak ada teman yang akrab di dunia yang bonjar di neraka ini. Sialan ini katanya. Nah ini ayatnya. Subhanallah. Subhanallah. Jadi persahabatan inilah yang akan nanti dinaungi nanti di sana ya. Orang yang menjalin persahabatan orang saleh nanti akan dicari di padang mahsyar. Baik. Nomor 3 yang boleh diraih di antara yang 7 tadi, menjadi orang yang dermawan. Memang boleh ya. Memang boleh. Orang itu kalau suka berinfak, subhanallah, infaknya akan menyelamatkannya nanti di sana. Infaknya menghapuskan dosanya. Orang yang menyimpan duit tidak berinfak, harta bendanya akan menyiksanya nanti di sana. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Yang keempat di antara 7 kategori, yang keempat yang boleh diraih, orang yang menangis saat dia duduk sendirian. Menangisi dosa dan kelalaian Anda saat menyendiri bersama Allah. Boleh diraih ya. Boleh diraih. Boleh diraih. Kita boleh tidur awal. Pak Aisyah tidur, mungkin istirahat setengah jam, kemudian tidur, mungkin bangun pukul 3, 3:30, pukul 4. Di sanalah saatnya, saat mustajab. Bila kita menangis, tangisan kita akan mendilit dosa insyaallah. Seperti dikatakan dalam hadis sahih tadi, rajulun zakarallah khalian fafadat ainah, orang yang bangun di malam hari lalu dia menangis, tangisannya akan menghanyutkan dosanya. Ini ada doa di sini ya, doa yang diolah dari ayat tadi, dari hadis tadi, agar kita tergolong dalam 7 golongan yang bernaung di bawah naungan Allah. Sama ada satu kategori kita mulai meraihnya, atau 2 atau 3 atau 4. Yang jelasnya 4 kategori boleh jadi milik setiap mukmin. Yang tak boleh mungkin imam yang adil ya, dia bukan imam, dia bukan ketua negara ya, mungkinlah ya, pemuda yang taat dari kecil, dia ada bercucu dah, macam mana nak dapat lagi, takkan nak balik ke usia awal. Kemudian orang yang terdedah kepada pujuk rayu wanita, jangan coba-coba, nanti terjerumus, terperangkap. Yang jelasnya 4 dari 7 itu boleh diraih. Jadi ini doanya agar kita masuk dalam mana-mana kategori yang sesuai lah ya. Di antara yang 7 itu doanya apa? Allahumma ja'alna mimman tuzilluhum yawma la zilla illa zilluk. Ya Allah, jadikanlah kami ini tergolong mereka yang bernaung di bawah naungan-Mu pada hari-hari kiamat kelak. Allahumma ja'alna mimman tuzillum yawma la zilla illa zilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzillu yawma la zilla illa zilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzillum yawma la zilla illa zilluk. Ini sesuai untuk sendirian dan untuk berjamaah juga. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikanlah kami ini semuanya tergolong mereka yang bernaung di bawah naungan-Mu kelak pada hari kiamat. Mudah-mudahan doa kita didengar Allah ya. Ayo kita baca 3 kali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna mimman tuzilluhum yawma la zilla illa zilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzilluhum yawma la zilla illa zilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzilluhum yawma la zilla illa zilluk. Mudah-mudahan Allah mendengar doa kita selalu ya. Kita saling mendoakan. Doa ini bila kita berdoa, kita niatkan untuk diri, untuk pasangan hidup, untuk ahli keluarga,
untuk masyarakat, untuk rakyat Kawah-Duli, untuk umat Islam semuanya secara umum kita doa begitu ya. Jangan juga lupa doa apa tadi? Doa yang sangat digalakkan bila kita berjumpa kawan, inni uhibbukum fillah. Jawabannya ahabbakallahu allazi ahbabtani fi, ataupun paling kurang jawabannya ahabbakallah. Inni uhibbuka fillah ahabbakallah. Paling kurang begitu ya. Ini boleh masa mengantar message dalam handphone pun inni uhibbuka fillah. Tengok apa jawabannya nanti. Paling kurang nanti jazakallahu khaira. Kalau dia tidak dapat, alhamdulillah jazakallahu khaira, barakallahu fiik. Tapi sebaiknya jawabannya ini ahabbakallahu allazi ahbabtani fi, ataupun short formnya ahabbakallah. Semoga Allah mencintai Anda, ataupun semoga Anda dicintai Allah. Begitulah indahnya sunnah Nabi ya. Begitulah indahnya sunnah Nabi. Selain daripada assalamualaikum, waalaikumsalam, selain daripada jazakallahu khaira, barakallahu fiik, banyak lagi antara lain uhibbuka fillah ahabbakallahu allazi ahbabtani fih. Sekarang saya cakap sama jemaah kena jawab yang di bawah ni. Uhibbukum fillah, saya mencintai jemaah semua karena Allah. Ahabbakumullah allazi ahbabtani, atau ahbabtana juga boleh. Kalau ramai ya boleh ahbabtana. Kalau untuk sendiri ahbabtani, ni itu mi, ahbabtana as, untuk semuanya. Uhibbukum fillah ahabbakumullah allazi ahbabtani fi. Kita biasakan ya, sangat baik antara suami istri diterapkan ini, antara ahli keluarga juga, antara sahabat juga. Jazakumullah khaira. Allahumma zidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'sir alaina, wa adina warda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik, wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan alaik anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma ja'alna mimman tuzillu yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzillu yawma la dhilla illa dhilluk. Allahumma ja'alna mimman tuzillu yawma la dhilla illa dhilluk ya mujibas sa'ilin wa ya akramal akramin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Makasih ya.